Selamat pagi, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh karma baik anak-anak, kita bisa belajar kembali ya. Walaupun masih dalam keadaan seperti ini, kita tetap berusaha untuk belajar dari rumah ya. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai topik bersikap sabar. Anak-anak tentu pernah merasakan kesabaran ya. Seberapa besar kesabaran yang anak-anak miliki? Apa makna dari kesabaran? Nanti semuanya akan kita kuak di dalam pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak jangan lupa nanti mengisi absen ya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke? Anak-anak, dalam Dhammapada Atthakatha 26 syair 17, Buddha bersabda, "Para biku, karena aku sabar dan menahan diri dan tidak melakukan kesalahan kepada mereka yang melakukan kesalahan kepadaku, aku menjadi pelindung bagi banyak orang." Nah, anak-anak, dari kutipan Dhammapada ini kita dapat menyimpulkan ya bahwa bersikap sabar itu sangat luar biasa apabila kita dapat praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kesabaran itu juga di pelindung bagi diri kita sendiri. Kita itu juga menjadi pelindung untuk orang lain ya. Kita tidak mudah tersinggung, kita bersabar gitu ya. Apa yang dimaksud dengan bersikap sabar? Bagaimana arti dan makna kesabaran? Anak-anak, bersikap sabar itu adalah suatu sikap yang mencerminkan diri kita untuk bisa menahan segala bentuk emosi yang telah kita miliki agar emosi tersebut tidak dapat dikeluarkan. Mengapa kita harus bersikap sabar gitu ya anak-anak? Karena diri kita sendiri masih banyak kekotoran batin yang perlu kita benahi. Maka dari itu kita harus bisa menghilangkan sedikit demi sedikit. Dengan cara apa? Dengan cara bersikap sabar. Kalau arti dan makna kesabaran, anak-anak banyak bergaul dengan sesama teman ya. Pada siapapun itu kita juga harus bisa mempelajari karakter orang lain ya. Ketika kita dapat menyesuaikan dengan karakter orang lain, disitulah kita akan menemukan titik kebahagiaan ya. Mengapa saya bilang kebahagiaan? Kesabaran adalah praktik dharma ya. Seperti yang pernah Buddha katakan, kesabaran adalah praktik dharma. Maka kita perlu mencontoh seperti guru Buddha
ya anak-anak, memiliki jiwa kesabaran yang sangat tinggi sehingga beliau mampu mengalahkan segala ego yang ada di dalam dirinya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Kesabaran adalah salah satu sifat utama yang harus dikembangkan oleh setiap orang dalam dirinya. Ya, tentu saja ya anak-anak. Karena sifat yang paling utama dalam diri kita itu belum tentu dapat diterima oleh orang lain. Karena apa? Berbagai orang yang ada di dalam lingkungan hidup kita memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya, anak-anak memiliki teman sepermainan. Teman-teman yang satu dengan teman yang satunya lagi memiliki perbedaan karakter, ya. Misalnya teman yang satu orangnya baik hati, suka membantu, suka menolong. Dan satunya lagi temannya memiliki karakter yang kurang baik, suka bermain-main, ya. Suka menjahili teman lain. Nah, itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk itu, anak-anak harus sebaik mungkin dapat menempatkan diri di mana tempat anak-anak dapat menyesuaikan diri. Kuncinya adalah kesabaran, ya. Dimanapun anak-anak berada, bersama ayah, ibu, ataupun bersama teman-teman, harus bisa menjaga sikap, ya. Tidak mudah tersinggung. Kita harus bisa bersikap sabar, oke? Buddha mengatakan bahwa bersabar adalah mampu menahan diri dan tidak membalas kesalahan dengan kesalahan yang sama. Jadi ketika ada teman yang telah melakukan kesalahan, misalnya kesalahan itu berulang-ulang dilakukannya. Nah, bagaimana sikap kita untuk menghadapi teman-teman kita yang seperti itu? Anak-anak tidak perlu marah, tidak perlu kesal. Semua orang pasti akan merasakan kekesalan, amarah, emosi, karena teman kita melakukan kesalahan. Iya atau tidak? Pasti iya kan? Nah, untuk meminimalisir kesalahan yang terus berulang, kita harus bersikap sabar kepada teman kita, ya. Lalu bagaimana cara untuk meminimalisirnya? Kita harus beritahu dia bagaimana untuk memperbaiki dirinya supaya menjadi anak yang lebih baik lagi. Ketika kesalahan itu terus berulang dilakukan, kita pun tidak boleh menyerah. Kita harus semangat untuk memperbaiki teman kita yang diliputi kesalahan. Nah, dari situ nanti kita akan mendapatkan berkah kebajikan karena diri kita sudah membantu teman kita yang terjerumus dalam kekeliruan. Gitu ya, anak-anak. Kapan orang harus bersabar? Anak-anak, apabila ada pertanyaan seperti ini, kapan orang harus bersabar? Dimanapun tempat, dimanapun lokasi, dimanapun keadaan saat itu, anak-anak harus bisa
bersikap sabar, ya. Karena sikap sabar itu tidak ada batasnya. Kita contoh seperti Buddha, ya. Bersikap sabar tiada batasnya. Apabila ada teman kita mengatakan, kesabaran saya sudah habis, saya tidak bisa bersabar lagi, itu adalah kata-kata yang tidak baik untuk dilakukan, ya. Kita perlu lakukan perbuatan yang baik aja, kita ambil sikap yang positif, ya, supaya orang lain dapat berbahagia. Contoh halnya seperti ini, anak-anak. Anak-anak setiap bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, kita harus memberikan apresiasi yang sangat baik. Contohnya kita memberikan senyuman, memberikan salam, selamat pagi, namo buddhaya, ibu, bapak, gitu. Itu sebuah sikap yang mencerminkan bahwa kita sudah berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Apabila ada teman yang salah, kita dapat menegurnya, kita dapat memberitahunya. Nah, apabila kita telah dimarahi oleh guru, kita harus bersifat sabar, tabah. Kemarahan yang dilakukan oleh guru atau orang tua kita itu adalah kepedulian untuk kita sendiri, nak, ya. Tujuannya untuk diri kita agar kita menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, supaya kita lebih bisa mandiri atau kita bisa lebih antusias dalam bersikap kebaikan, gitu, ya. Bersikap sabar maknanya adalah ulat, yaitu terus bersemangat berjuang dengan cara belajar dan berlatih, ya. Jadi bersikap sabar tentu itu adalah kekuatan yang mendorong kita untuk tetap semangat walaupun akan terjadi sebuah masalah-masalah yang timbul atau kesulitan apapun dalam diri kita harus tetap lakukan dengan kesabaran. Nah, manfaat kesabaran yang perlu anak-anak ketahui ada 5 manfaat, ya. Yang pertama adalah orang yang sabar itu pasti menjadi orang yang kuat, ya. Jadi orang yang kuat, yang tegar, tidak mudah menyerah, gitu. Jadi anak-anak bisa mencontoh nomor 1 ini, ya, menjadi orang yang kuat, pantang menyerah, gitu. Yang kedua, orang yang sabar pasti tidak mudah putus asa. Putus asa yang dimaksudkan adalah misalkan anak-anak gampang putus asa karena nilai ulangan jelek, gitu. Itu jangan menyerah, kita harus sabar menghadapinya. Mungkin saja dari nilai jelek kita dapat belajar kembali, kita ulas kembali materi-materi sebelumnya supaya kita menjadi yang terbaik. Kemudian yang ketiga, orang sabar itu nantinya juga akan menjadi disukai banyak orang. Itu sudah hal yang pasti, anak-anak. Menjadi disukai banyak orang bukanlah hal yang mudah tentunya. Butuh perjuangan. Nah, kalau kita sudah terbiasa menjalani sikap sabar ini, pasti orang akan supel dengan kita, ramah dengan kita, gitu. Akan peduli dengan kita. Itulah dari kesabaran. Kemudian selanjutnya yang keempat, menjadi orang yang sukses. Ya, menjadi orang sukses ini banyak, ya.
sukses menggapai cita-cita itu juga dapat kita rasakan nantinya apabila kita memiliki kesabaran yang tinggi. Maka dari itu anak-anak harus bisa memiliki kesabaran yang tinggi. Yang kelima disebut sebagai seorang brahmana. Nah, orang yang memiliki kesabaran itu manfaatnya yaitu dapat disebut seorang brahmana. Kenapa bisa seperti ini? Karena kebanyakan itu brahmana atau orang suci, yang disebut brahmana itu, orang suci itu banyak melakukan kegiatan spiritual ya anak-anak. Contohnya seperti meditasi atau ritual gitu, sembahyang. Itu yang dilakukan oleh seorang brahmana. Dengan hal-hal itu terus dilakukannya berulang-ulang, maka dengan sendirinya pikiran dan segala bentuk indria, pikiran maupun bentuk-bentuk pandangan indranya akan terkendali dengan baik. Maka dari itu kesabaran pun akan beliau miliki. Dan sudah pasti jalan untuk melenyapkan penderitaan pun akan dapat ditempuh. Begitu ya anak-anak. Jadi ini adalah 5 manfaat dari kesabaran. Mudah-mudahan materi ini dapat dicerap, dapat diterima dengan baik ya. Sebagai penutup saya akan membacakan kutipan Dhammapada syair 399. Seseorang yang tidak marah, yang dapat menahan hinaan, penganiayaan dan hukuman, yang memiliki senjata kesabaran, maka ia kusebut seorang brahmana. Ya, demikian anak-anak materi yang dapat saya sampaikan dari submateri bersikap sabar ya. Mudah-mudahan anak-anak dapat menerapkan atau mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada orang tua ya, kepada guru. Itu adalah hal yang paling baik. Kita harus bersikap sabar ya, karena bakti dari kedua orang tua itu sangat luar biasa ya. Itu nomor 1 ya, orang tua dulu, yang kedua baru guru, nah yang ketiga baru kepada teman-teman di sekitar kita. Oke anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.